Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, yakni Ustazul Awni Al-Hafidh, dan yang sama-sama kita hormati Ustaz dan Ustazah mudah-mudahan dan santri-santriwati ma'ajjal, dan sama-sama kita muliakan, kita banggakan, yakni Profesor Dr. Muhammad Aditya LCMA. Rangkah yang pertama kalinya puji syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di masjid ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya tempat yaitu adalah masjid. Betul betul. Langkah yang kedua kalinya, salawat merangkaikan salam tak henti-hentinya kita kirimkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lemas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Musyarah salatan tubashiruna biha wa ahlana wa mu'allimina rahibatana rahibatina ya Allah la ilaha illallah. Semuanya Allahumma salli limana sayyidina Muhammadin sahibul musawwaf dan tudashiruna biya Sallu ala Nabi Muhammad. Langkah yang ketiga kalinya, saya tidak akan memperpanjangkan mukaddimah saya lagi. Langsung saja saya beri judul ceramah pada malam hari ini, yakni wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Isra dan Mi'raj merupakan serangkaian peristiwa spiritual yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi satu dari mukjizat beliau. Secara etimologi, Isra berarti berjalan atau perjalanan, tetapi bukannya jalan-jalan. Secara etimologi, Mi'raj artinya naik ke atas, itu naik ke atas langit. Kemudian secara istilah, Isra dan Mi'raj berarti perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke atas ke Sidratul Muntaha untuk menunaikan salat
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi min ayatina innahu as-sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana telah kami berkahi sekelilingnya agar kami dapat memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di sana beliau menerima perintah salat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Saat kembali beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa pun mengingatkan agar Nabi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umat Nabi Muhammad SAW akan keberatan menjalankan salat fardu sebanyak itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW setuju dengan pendapat Nabi Musa. Lalu beliau bertemu dengan Allah dan meminta keringanan lagi. Setelah bertemu dengan Allah, beliau pun menghadap Nabi Musa dan disarankan untuk meminta keringanan lagi karena masih dianggap keberatan. Saudara-saudara kaum muslimin, Nabi pun naik lagi dan minta keringanan lagi. Setiap Nabi minta keringanan, Allah memberi 5 waktu. Akhirnya sampai bilang terakhir, yaitu Nabi malu untuk minta keringanan. Itu 5 waktu tersebut Nabi malu untuk meminta keringanannya. Saudara-saudara kaum muslimin, ketika Nabi ihwal peristiwa tersebut kepada penduduk Quraisy Mekah, tidak hanya penduduk Quraisy, kafir Quraisy yang tidak mempercayainya, bahkan orang-orang yang sebelumnya telah memeluk Islam pun banyak yang tidak percaya. Alasan mereka tidak mempercayainya karena jarak tempuh dari Mekah ke Baitul Maqdis yang seharusnya ditempuh selama 1 bulan, pada masa itu hanya ditempuh Nabi selama 1 malam. Mereka pun tetap tidak percaya walaupun Nabi mampu menceritakan ciri-ciri Baitul Maqdis. Peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa futuristik di mana pada saat itu kendaraan satu-satunya itu unta dan kuda dan tidak ada yang lain. Jikalau hanya menggunakan unta dan kuda, maka tidak secepat itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hanya Abu Bakar lah yang tidak ragu sedikit pun dengan peristiwa tersebut. Dialah orang yang pertama kali yang meyakini dan menebarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai umat beliau berkewajiban untuk meyakini peristiwa tersebut. Tentu kadang seolah tidak masuk akal, karena peristiwa Isra Mi'raj bukannya tidak masuk akal, tetapi akal kita lah yang belum bisa menjangkaunya. Setelah meyakini tugas kita yaitu menjalankan hasil dari peristiwa
dua tersebut, yaitu salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu adalah sebagian merupakan salat yang fardu yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin, hanya inilah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi